Ya teman-teman yang mengikuti portofolio saya pasti tahu tuh ada saham-saham yang bahkan udah naik 100% nih, udah naik satu bagger, saya tetap lanjutkan beli gitu ya. Belum saya lepas bahkan, tapi saya tetap lanjutkan beli. Kenapa? Karena ya saya melihat ini prospeknya masih bagus gitu, kinerjanya pun masih bagus dan potensi upside-nya masih di atas 100%. Nah, makanya saya berani untuk melanjutkan beli gitu. Nah, salah satu cara yang saya lakukan untuk melakukan averaging up ketika harga sahamnya sudah naik di atas 50% gitu ya. Nah, saya belinya di sekuritas yang lain gitu sih. Itu cara saya supaya mengatur psikologis. Itu tujuannya untuk apa sih saya beli saham di sekuritas yang lain? Tujuannya nanti kalau misalkan kinerjanya tidak sesuai ekspektasi, tapi sifatnya temporer gitu. Nah, kinerja tidak sesuai ekspektasi, kemudian story-nya sedang memburuk gitu ya, sedang negatif. Nah, saya bisa kurangi dengan cara saya melakukan take profit yang saya sudah punya di saham di harga bawah itu. Itu salah satu fungsinya sih kenapa ketika saya melakukan averaging up itu di sekuritas yang berbeda gitu. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan Mbak Putri tadi mengenai averaging down, nah mungkin konsepnya kita rubah ya, kita rubah menjadi tambah muatan. Jadi bisa averaging down, bisa averaging up ya, selama masih ada ruang nih untuk kita menambah saham tersebut. Gitu, kira-kira itu Mbak Putri. Iya. Tapi juga harus hati-hati juga ya Mas, jangan mudah tergiur gitu loh Mas. Ya. Iya, tergiur ini karena ngelihat harga saham turun kan Iya. tergiurnya makin murah gitu kan. Wah, makin murah Iya. nih tambah lagi. Makin murah nih tambah lagi. Akhirnya bukan averaging down yang ada tapi doyan belanja gitu ya, belanja terus. Belanja. Iya, Ya iya. akhirnya ya tiba-tiba porsinya jadi nggak ideal nantinya gitu. Iya. Oke Mas. Iya. Nah, ini tuh bagaimana sih Mas untuk menyusun portofolio yang ideal itu atau untuk merancang yang ingin dimiliki dan dari dana pensiun misalnya Mas. Oke, maksudnya menyusun portfolio yang ideal itu ya. Iya, macam itu. Ya, saya sering istilahnya memberikan kampanye gitu ya. Kalau kita menyusun portfolio itu harus seideal mungkin itu. Nah, maksudnya ideal itu seperti apa sih gitu. Nah, portofolio yang ideal itu ketika kinerja dari portofolio kita tidak tergantung dari salah satu saham yang kita miliki. Itu sih, itu menurut saya kategori ideal itu. Dalam artian kinerja portofolio kita tidak tergantung dari satu saham saja gitu ya. Dan juga naik turunnya IHSG itu tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap kinerja portofolio kita. Dalam artian gini, biasanya ketika IHSG turun, misalkan turun 0,5% aja, itu pasti ada saham-saham yang turunnya lebih dalam kan, misalkan saham sektor tertentu turun dan ada saham-saham yang turunnya sampai 5% sampai kena ARB gitu kan. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi seperti itu? Portofolio kita kinerjanya tetap stabil seperti itu ya. Tetap stabil ya. Jadi walaupun IHSG turun tapi kinerja portofolio kita turunnya sih tetap ada remnya, nggak kebablasan gitu. Nah, itu salah satunya ya porsinya harus seimbang dalam artian kita tidak bisa memiliki satu saham yang porsinya sangat dominan. Misalkan kita punya 5 saham. Satu saham porsinya sampai 50% nih gitu. Pertanyaannya, ya kalau saham yang porsinya gede ini harga sahamnya naik kan gitu. Bagaimana kalau turun kan gitu kan? Bagaimana kalau turun kena sentimen negatif, ARB berjilid-jilid? Nah, kita mulus enggak tuh? Nah, itu. Kalau kita mulus ngelihat kinerja portofolio seperti itu, nah berarti belum ideal gitu ya. Nah, jadi portofolio ideal itu ya intinya adalah portofolio yang tetap membuat kita tenang gitu ya, tetap membuat kita nyaman, tapi secara kinerja ini tetap tumbuh kan gitu kan, sesuai tagline-nya di investor kan, investasi yang tenang, nyaman dan juga tumbuh kan gitu. Nah, Itu Mbak Putri. kalau semisal ini Mas, untuk seorang yang ingin memiliki dana pensiun sendiri nih Mas, kalau membuat Hmm. portofolio yang ideal itu seperti apa Mas?
Oke, mungkin ini ya, dalam membuat portofolio yang ideal itu ada ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memastikan dulu nih bahwa dana yang kita masukkan dalam portofolio saham itu adalah dana dingin gitu ya. Dana dingin ini artinya bukan dana untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, kebutuhan sehari-hari ini maksudnya seperti ini. Jangan sampai misalkan kita nabung misalkan buat nikah tahun depan nih. Iya. Nah, buat nikah tahun depan tapi kita mikirnya masih masih tahun depan gitu ya. Kita masukin ke saham dulu. Nah, itu keliru. Ya kalau tahun depan marketnya bullish itu. Kalau tahun depan marketnya crash, bisa-bisa nggak jadi nikah nanti kan gitu kan. Ya, nah itu yang yang pertama ya, dana dingin. Kemudian yang kedua, di luar dana darurat pastinya ya. Jadi sebelum kita masuk ke instrumen saham, ya kita harus punya dana darurat dulu. Karena yang namanya kebutuhan kan pasti ada nih dalam perjalanan waktu. Kita kan ada nih kebutuhan-kebutuhan yang tiba-tiba keluar mendadak gitu kan. Kebutuhan mendesak. Nah disitulah biasanya dana darurat dipakai. Nah, jangan sampai ketika kita sedang butuh duit, kita ngeluarin, kita harus jual saham gitu kan. Kita butuh duit nih, anak mau sekolah. Nah, karena kita tidak punya dana darurat, kita akhirnya harus jual saham yang sebenarnya saham tersebut itu belum saatnya dijual gitu. Ya, belum saatnya dijual, akhirnya kita jadi kena for sales oleh diri sendiri kan gitu kan. Nah, itu pentingnya kita menyiapkan dana darurat sebelum masuk ke saham. Terus yang ketiga juga perlu dipahami ya, saham ini kan instrumen yang memang menghasilkan yield terbaik, tapi resikonya juga tinggi gitu. Dalam artian bisa saja nih ketika market sedang crash seperti tahun 2020 lalu, itu harga saham turun sampai 50% gitu. Saya sendiri tahun 2020 lalu benar-benar portofolio saya itu turun 50%, itu benar-benar kejadian. Nah, sekarang pertanyaannya, siap gak nih kita kita ngelihat portofolio kita turun sampai 50% gitu. Nah, kalau misalkan belum siap, ya berarti jangan banyak kita masukkan dana investasi kita ke saham gitu kan. Kita harus punya instrumen yang lain yang lebih aman ya, seperti kita beli reksadana pendapatan tetap atau obligasi pemerintah seperti Sukuk gitu ya, itu bisa dibeli juga gitu. Kalau saya sendiri, karena saya sudah siap nih untuk melihat portofolio saya turun 50%, nah saya udah banyakin porsinya di saham. Ya, jadi saya sendiri itu 90% ya. Sebenarnya sekarang posisinya 90% dana investasi saya itu di saham gitu. Oke. Itu posisi saya sekarang. Dan jadi artinya saya sendiri pun dalam memilih saham pasti akan saya hati-hati kan. Saya benar-benar milih saham yang memberikan istilahnya keamanan ya, dalam artian keamanan oke, tapi returnnya juga memuaskan gitu. Itu saya. Dan saya sendiri sekali lagi saya sudah siap nih kalau melihat portofolio saya turun 50% seperti itu. Nah, bagi kita yang masih pemula, masih awal ya, masih merasa pemula, masih sering mules ngelihat harga saham pada anjlok, pada kena ARB gitu ya. Ya jangan banyak-banyak dulu di saham gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya berapa porsi maksimal, ya maksimal 40% aja deh di saham, 60%-nya belikan instrumen yang lebih aman. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menyusun portfolio saham gitu kan. Nah, ada lanjutannya nih Mbak Putri. Nah, sekarang bagaimana kita menyusun portfolio sahamnya? Nah, pastinya pertama ya kita harus ngerti dulu kita ini mau ngapain dalam menyusun saham, dalam memilih saham kan. Apakah saham tersebut kita fungsikan ya, atau kita gunakan, atau kita masuk di ranah jangka pendek alias kita mau trading jangka pendek atau investasi jangka panjang. Nah, ini dua hal yang sangat berbeda gitu. Nah, kalau saya pilih investasi. Kenapa? Karena saya nggak ada waktu untuk melihat market setiap hari. Jadi kadang saya selama
beberapa hari selama, apalagi di siang hari itu kadang saya nggak tahu apakah saham saya kena ARB atau naik, itu saya nggak tahu gitu ya. Karena saya nggak mau, istilahnya mau melihat seperti itu setiap harinya, ya saya pilih investasi. Nah, kalau kita pilih atau kita mau masuk di ranah investasi jangka panjang, maka analisanya pun adalah analisa yang menjurus ke bisnisnya gitu. Apakah bisnisnya bagus, bagaimana penjualannya, bagaimana laba bersihnya dan sebagainya, termasuk bagaimana valuasinya. Nah, itu sih, itu Mbak Putri, hal-hal yang perlu kita perhatikan Oke. kalau kita mau menyusun portfolio yang ideal gitu ya. Oke. Itu. Nah, ini Mas, kalau untuk menyusun portofolio agar terhindar dari resiko nyangkut nih Mas, dari saham tertentu, gimana nih Mas? Ya, kalau nyangkut ini ya pastinya akan terjadi gitu ya, nggak mungkin Ya. nggak nyangkut kan gitu ya. Dan itu hal yang apa namanya, hal yang sudah lumrah gitu, nggak masalah sih. Yang penting adalah kita memang niat untuk investasi, nah maka kita fokus saja di kinerjanya gitu. Mau sahamnya ARB nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa, nanti juga naik lagi kalau kinerjanya tetap bagus gitu. Nah, makanya dalam hal kita mau berinvestasi jangka panjang, ya maka analisa yang utama adalah analisa bisnisnya. Ya, analisa bisnisnya. Bisnisnya masih oke nggak? Labanya masih naik nggak? Salesnya masih naik nggak? Itu. Dalam jangka panjang harga saham itu nanti akan mengikuti kinerjanya. Selama kinerja bagus, nanti akan naik lagi. Saya sering kali itu. Saya masih sering ya beli saham sekarang, bulan depan turun, itu masih sering. Tapi pada akhirnya nanti dia juga akan naik lagi ketika memang kinerja sudah menunjukkan apa namanya, kenaikan gitu. Kinerja tetap naik dalam jangka panjang, itu pasti akan naik. Jadi jangan khawatir ya. Nyangkut itu adalah hal yang biasa. Bagi teman-teman yang nggak mau nyangkut ya nggak usah beli saham gitu ya. Iya. Nggak usah beli saham, karena beli saham tuh nyangkut hal yang pasti gitu. Nah, tinggal kita ngerti nggak kenapa penyebab sahamnya nyangkut, apakah kinerjanya jelek atau kinerjanya baik-baik saja kan gitu. Kalau kinerjanya baik-baik saja, harga sahamnya turun, berarti itu kesempatan untuk kita membeli saham, membeli bisnis bagus di harga yang murah gitu ya. Itu sih Mbak Putri. Oke nih Mas, pertanyaan terakhir nih Mas untuk malam hari ini nih. Ya. Jika di portofolio kita sekarang terdapat porsi yang dominan nih Mas di saham tertentu. Nah, itu gimana sih Mas caranya kita untuk melakukan perampingan portofolio itu sehingga ada saham yang dominan? Ya, kalau misalkan sahamnya terlalu dominan, ya memang lebih bagus kita kurangi gitu ya, biar supaya kita tidak tergantung dengan saham tertentu. Ya. Kadang seperti ini, ketika saham tertentu di dalam portofolio kita, misalnya kita pegang 10 saham misalkan, ada satu saham nih yang naik terus-terusan gitu. Terus-terusan, nah kadang kita jadi FOMO gitu kan, kenapa kok dulu saya nggak beli banyak gitu, akhirnya averaging up terus gitu kan. Nah, tiba-tiba jadi dominan. Nah, itu yang sering terjadi ya, sering terjadi. Saya melihat juga beberapa kawan-kawan itu pemilihan sahamnya sudah tepat nih gitu. Pemilihan sahamnya sudah tepat, kemudian kemudian ada satu saham yang naik terus, dia hajar terus itu, membuat porsinya makin lama makin gede. Nah, ini udah nggak sehat gitu. Nah, caranya bagaimana? Dan biasanya mereka akan mulai kebingungan ketika harga sahamnya mulai turunnya gitu. Karena yang namanya market habis naik ya pasti turunnya gitu. Nah, begitu turun karena porsinya gede, dia terlanjur tambah muatan terus di harga atas. Nah, dia mulai kebingungan. Nah, terus gimana caranya? Ya sudah, dikurangin aja gitu ya, nggak apa-apa, dikurangin aja. Kalau udah bikin nggak nyaman, dikurangin aja. Tapi jangan disimpan cashnya. Kalau saya ya, saya misalkan satu saham A ini porsinya sampai 50% gitu. Saya kurangin dengan cara apa? Dua hal ya, top up dana baru ke RDN, atau kita rebalancing. Jadi saham A ini saya akan kurangi, tapi langsung saya belikan saham yang baru gitu.
Jadi saya tidak mengkeep dana hasil penjualannya gitu. Itu cara terbaik sih. Jadi intinya adalah supaya kita tetap terus di market gitu ya. Karena saya sendiri berprinsip ketika kita sudah masuk di market, ya udah gitu. Kita tetap harus terus di market. Nah, itu kalau saya. Makanya kalau teman-teman yang mengikuti di investor portfolio, Ya. posisi kas saya pasti kecil tuh. Ya, baru mau 10% saya belikan saham lagi ya. Bulan depan 10% lagi kasnya saya belikan saham lagi seperti itu. Itu karena saya sendiri juga nggak nyaman ya pegang kas terlalu banyak, apalagi sekarang era inflasi kalau kita cuma pegang cash ya nilai uang kita pastinya berkurang kan gitu. Itu sih Mbak Mbak Putri. Iya, kita ngobrolin tentang saham itu nggak ada habis-habisnya ya Mas ya, apalagi tentang portofolio ya Mas. Iya nih Mbak, betul Mbak. Ini Banyak nggak sekali, kerasa nih udah jam 9 aja nih ya Mbak. masih banyak yang perlu sharing-sharing juga nih tentang portofolio saham. Gimana caranya Mas Eros menyusun portofolio supaya ideal seperti itu. Nah, ini sendiri tuh untuk teman-teman semuanya, ini di Investor juga ada penawaran spesial di hari spesial kami. Itu penawaran di Investor Portfolio itu dengan harga Rp999.000 per tahunnya. Kalian juga bisa klik link di bio Instagram. Nah, itu di situ Ya. kalian bisa mendapatkan penawaran khusus secara langsung dan langsung saja ya untuk join waiting list-nya. Oke Mas, untuk malam hari ini cukup banyak sekali sharing-sharing tentang portofolio saham. Nggak ada habis-habisnya ngobrolin tentang saham nih Mas. Untuk apalagi untuk pemula ya Mas. Pastinya pemula itu pasti kayak bingung sekali untuk mau beli saham yang mana, terus mau pakai dana seberapa seperti itu. Pasti itu juga sangat membingungkan sekali untuk investor pemula itu. Terima kasih juga untuk Mas Eros yang sudah menyempatkan waktunya malam-malam untuk sharing-sharing sama teman-teman di investor nih. Terima kasih ya Mas ya. Iya, sama-sama nih. Semoga ilmu-ilmu yang didapatkan pada malam hari ini untuk teman-teman semua bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin, amin. Ya. Mungkin untuk lain kesempatan bisa bertemu lagi nih Mas untuk bahas pembahasan yang lebih lebih detailnya lagi nih lebih nyamannya lagi tentang saham nih Mas. Mungkin lain kesempatan bisa bergabung live di